Menurut kalian Indonesia bisa maju nggak sih 2045? Kemajuan negara semua itu berawal dari rakyatnya sendiri, geng. Mau dipimpin oleh orang yang hebat pun kalau rakyatnya masih macam ini, geng. Sampai bila kita ini boleh maju, geng? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Negara Indonesia ini negara yang sangatlah luas, geng, dan banyak sekali yang berkata negara Indonesia ini negara yang sangatlah kaya dari sumber daya alam, kaya dari wisatawan alam, dan banyak lagi kekayaan Indonesia. Akan tetapi, geng, kenapa Indonesia bertahun-tahun sudah merdeka akan tetapi belum maju-maju, sangatlah masih gini-gini aja? Apa semua itu karena rakyatnya, geng? Apa karena banyak-banyak pungli yang ada di Indonesia ini, geng? Nah, ini ada salah satu video, geng. Orang Indonesia sendiri, orang pribumi itu ragu dengan kemerdekaan Indonesia ini, geng. Ragu dengan kemajuan negara kita, geng, negara Indonesia kita, geng. Dan apa masalahnya? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Menurut kalian Indonesia bisa maju nggak sih 2045? Paling Bisa. tidak dua sektor, industri dan pendidikan. Tuh. Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan. Ya, industri tanpa pendidikan pincang. Pendidikan tanpa industri omong kosong. Jadi gini, Indonesia, tapi industri apa aja gitu loh. Industri itu kan luas. Yang pertama menurut saya adalah pangan, ya, pengolahan pangan, ya. Jadi bisa mengurangi ketergantungan kepada import. Jadi kita bisa mengolah pangan untuk kemandirian pangan. Karena Indonesia kaya sekali. Ya. Tuh. Kemudian adalah pengolahan hasil laut. Indonesia salah satu negara yang paling luas lautnya, ya, garis pantainya, dan kita kaya sekali. Makanya kalian ini, ya, siapapun kita, jangan mencemari laut, ya. Di situ ada kekayaan berjuta-juta triliun, sampai berjuta triliun, ya, artinya besar sekali. Sumber daya tambang, ya, itu juga karena kita memiliki cadangan batu bara, salah satu terbesar di dunia. Kemudian nikel, di mana industri ini akan change maker ke depan. Nikel akan dipakai untuk apa itu namanya, EV, electric vehicle, dan juga yang lain-lain, ya. Saya percaya kalau industri-industri ini ditingkatkan, fokus kepada makanan, kemudian laut, karena dari laut bisa banyak, ya, kosmetik, obat. Kita bahan baku obat pun masih diimpor, ya. Padahal kita sendiri bisa membuat banyak bahan baku yang tersedia di alam kita sendiri. Terus pendidikan, ya. Pendidikan perlu disesuaikan, ya. Bukan hanya jurusan tapi kurikulum dan pendekatannya gitu loh. Kurikulum dan pendekatannya, jadi soft dan hardware-nya, ya, termasuk cara guru mengajar supaya transfer pengetahuan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi anak-anak itu jangan dicocoki dengan hafalan-hafalan, rutinitas dan ritual-ritual yang tidak berguna, membuat anak-anak menjadi fobia gitu loh. Tapi transfer knowledge dan karakteristik gurunya itu perlu dirubah, ya. Jadi sama, ya, tentu jurusan-jurusan. Menurut saya jurusan yang paling cepat untuk mendongkrak, untuk konteks kita, ya, kemajuan ekonomi dan industrinya kita, ya, adalah industri yang dekat dengan teknik,
finance atau keuangan, hukum, ya, saya sudah sebutkan di video yang sebelumnya, ya, dan juga aktuarial ya, aktuaria science. Di kita aktuaria science aja kayaknya baru ada setelah COVID. Negara lain udah dari zaman Archimedes ada jurusan aktuarial, gitu loh. Kayak begitu gitu loh. Pendekatan yang seperti ini akan sangat besar manfaatnya mendongkrak kemajuan. Setuju, geng. Harus kita sesuaikan pendidikan kita, geng. Jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang tak penting, yang tak berguna, seperti contoh dengan kepercayaan spiritual dan lain-lainnya. Karena di Indonesia sini, geng, di Indonesia sini itu banyak sekali yang masih percaya dengan mistis, geng. Percaya dengan alam gaib boleh, bahkan Tuhan pun menyuruh kita untuk percaya dengan gaib, tapi jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang negatif macam ilmu spiritual, hantu-hantu dan lain-lainnya itu, geng. Selama saya itu bekerja di Malaysia, geng, 8 tahun lebih, saya itu di sana macam tak ada rasa takut, geng. Bahkan saya itu pernah kerja pukul 2 pagi, geng, tak ada rasa takut, geng. Karena kenapa? Karena di Malaysia sana itu rakyatnya tidak diperbolehkan atau orang tuanya itu melarang anak-anaknya menonton video-video horor agar kita tak takut. Dan di sana itu kalau sampai buat film-film yang tak logik, geng, itu sangat telah diharamkan, geng, sangat tidak diperbolehkan. Dan kenapa di Malaysia itu sangatlah teratur rakyatnya? Karena sangatlah kompak, geng, antara pemimpin dan rakyatnya itu sangatlah kompak. Dan kenapa di Indonesia itu tak boleh macam itu? Mohon maaf sekali, geng, ya, karena masih banyak di orang-orang Indonesia, entah itu cikgu, jabatan ataupun rakyat biasa, semuanya banyak, bukan semua ya, banyak yang masih membesarkan perutnya sendiri, geng, yang masih egois, ingin kaya sendiri, tidak mau merangkul macam mana agar negara kita boleh maju bersama-sama. Jadi masih ada aja rasa-rasa iri dan dengki, geng. Sifat-sifat iri itu nggak apa-apa, iri kan teringin, tapi kalau dengki itu jangan. Kalau dengki itu kan merusak hak milik orang lain, macam itu, geng. Karena video ini tentang hal-hal kemajuan negara, saya akan memberikan video kepada korang, yaitu tentang kemajuan negara se-Asia. Apakah Indonesia dan Malaysia itu masuk, misal pun masuk di situ, itu urutan nomor berapa? Nah, tentunya penasaran kan? Coba langsung kita simak saja videonya. Asia Tenggara adalah wilayah yang kaya dengan kepelbagaian budaya, sejarah, geografi dan ekonomi. Di rantau ini, terdapat beberapa negara yang mempunyai ekonomi yang sangat kuat dan merupakan pemain utama di dalam kawasan Asia Tenggara. Kejayaan ekonomi negara-negara di kawasan ini mencerminkan potensi dan kestabilan ekonomi yang wujud di Asia Tenggara, serta memberikan gambaran baharu kepada rantau ini yang sentiasa dipandang remeh oleh beberapa negara lain di peringkat global. Pada video kali ini, admin tertarik ingin mengkongsikan mengenai 5 negara terkaya di Asia Tenggara berdasarkan maklumat daripada International Monetary Fund, IMF. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang langgan dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang. Siap. Ini macam mana ini? Singapura mungkin ya? 5. Indonesia. Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara dan ke-112 di dunia sebagai negara terkaya, iaitu dengan nilai GDP per kapita 5,109 USD. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Walaupun mempunyai tahap pendapatan GDP per kapita yang lebih rendah berbanding negara lain dalam senarai ini, potensi ekonomi Indonesia sangat besar kerana mempunyai sumber asli yang banyak dan semakin berkembang pesat.
Oke. Lanjut. 4. Thailand. Thailand menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara dan ke-91 di dunia sebagai negara terkaya, iaitu dengan nilai GDP per kapita $7,298. Lebih besar Thailand nih ya. adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan sektor pembuatan yang maju dan sektor pelancongan yang berkembang pesat. Ekonomi Thailand telah mengalami pertumbuhan yang ketara dalam beberapa dekad kebelakangan ini, terutama dalam sektor pembuatan, kerana semakin banyak pelabur-pelabur asing terkemuka membuka kilang operasi mereka di negara ini. Oke. Malaysia masuk tak ya kira-kira ya? 3. Malaysia. Malaysia, geng. Malaysia Nomor menduduki 3. peringkat ketiga di Asia Tenggara dan ke-67 di dunia sebagai negara terkaya, iaitu dengan nilai GDP per kapita $13,034. Lagi tinggi, Malaysia mempunyai ekonomi yang pelbagai, iaitu sektor pembuatan, pertanian dan pelancongan. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, merupakan salah satu pusat kewangan dan perniagaan terkemuka di rantau Asia Tenggara dan Asia. Wah, cantik ya kalau malam, geng. 2. Brunei. Brunei. Brunei Ya, menduduki memang lah. peringkat kedua di Asia Tenggara dan ke-28 di dunia sebagai negara terkaya, iaitu dengan nilai GDP per kapita $34,384. Brunei adalah sebuah negara yang kaya di mana hasil utamanya adalah sumber asli yang banyak, iaitu minyak dan gas. Betul. Pendapatan per kapita Brunei yang tinggi telah mewujudkan sistem kesejahteraan yang kuat kepada penduduk di sana dari segi taraf hidup dan tingkat gaji pekerja. Selanjutnya pasti Singapura saya rasa. 1. Singapura. Kan? Singapura menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dan kelima di dunia sebagai negara terkaya, iaitu dengan nilai GDP per kapita $87,884. Kejayaan Singapura dalam sektor kewangan, perdagangan dan teknologi telah menyokong pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. Kualiti hidup dan tahap pendapatan yang tinggi menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbaik untuk bekerja. Itulah, geng, 5 negara terkaya se-Asia Tenggara. Ternyata Indonesia itu masuk dan nomor 5. Dan Malaysia itu nomor 3. Tapi sudah boleh tahan ya, geng. Oke, geng, semoga dengan video yang saya tayangkan ini kita boleh menambah wawasan. Dan saya sangat-sangat berharap, geng, kita ini berdoa bersama-sama, entah orang Indonesia ataupun orang Malaysia, agar kita ini boleh berjaya bersama-sama. Karena kenapa? Karena Indonesia dan Malaysia itu orangnya lebih kurang, dari segi adat juga lebih kurang, bahasa lebih kurang, agama pun sama, geng. Oke, geng, saya undur di sini saja, geng. Saya sampai sini saja dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.